Hai para perakit-perakit handal dan juga para perakit-perakit pemula, jangan tertipu dengan tegangan yang ada di dripper jika kalian nggak mau rugi. Itu sepenggal judul saya di video ini. Jadi hari ini akan kita bahas tentang apapun itu dripper dan apa yang tidak perlu kita lakukan agar tidak mubazir dana kita hanya untuk membeli dripper terus dan selalu terbakar. Jadi hari ini akan kita bahas secara detail. Ini salah satu contoh. Kita akan membahas Super SOCL ataupun SOCL 506 dan juga OCL yang biasa. Jadi akan kita jabarkan secara detail sehingga duit kalian tidak habis hanya untuk beli dripper kebakar lagi, dan seterusnya. Jadi para perakit-perakit handal ataupun pemula ini masih terkecoh dengan tegangan yang ada di sini. Salah satu dripper ini misalnya Super SOCL 506 ini 80 volt plus 80 volt min. Nah, tegangan ini tidak bisa kalian mentah-mentah nanti langsung dikonversi, berarti ini perlu trapo yang tegangannya 80 volt. Bukan begitu, karena banyak sekali faktor yang harus kita perhatikan di dalam dripper ini untuk bisa kita rakit sehingga menjadi ampli yang maksimal dan tentunya awet. Jadi yang pertama akan kita bahas bukan tegangannya dulu, tetapi komponen ini ataupun dripper ini. Salah satu contoh ini dripper SOCL 506. Ini harganya 40.000 satu set. Nah, jika kalian membeli yang 40 ribuan seperti ini, saya jamin kalian cuma buang-buang duit. Kenapa? Karena kalian otomatis ya mau merakit ini hasilnya wow dan hanya super murah. Tapi tidak bisa. Kenapa? Karena kalau cuma yang harga 50-an dari komponen satu set ini komplit dengan pinalnya, titik bengek, tinggal pasang PSU langsung nyala gler, ya memang nyala. Ini kalian pasang, kalian kasih tegangan plus minus bunyi, apalagi tegangannya sampai 80 volt misalnya, ya kena 2-3 lagu langsung meleduk dior, dan kalian bisa bikin ontran-ontran seperti itu. Jadi pertama yang akan kalian cari selain tegangan tadi adalah dripper ini. Jika kalian ingin membeli dripper yang sudah jadi seperti ini, pastikan harganya yang sesuai, ya minimal yang masuk akal. Kenapa? Karena ya kalau cuma 40 ribuan tidak masuk akal. Jadi jika yang masuk akalnya seperti apa? Jadi masuk akal ini kita pilih saja seperti Toshiba ini. Ini kan satu set yang tergolong masih bagus lah istilahnya untuk bikin ampli. Ini kan satu set sekitar 60.000 ke atas. Itu yang termasuk kategori ori, biarpun tidak ori benar, tapi sudah bisa untuk ya mewakili kita sebagai perakit-perakit. Kenapa? Karena kalau pinalnya ini nggak bagus ya pasti jebol. Jadi ada yang pinal ini cuman harganya seset itu cuma 7.000. Nah ini sama seperti dripper yang beli komplit seperti ini cuma 40.000. Di sininya 7.000, nanti yang ininya yang 2.000-an, TIP-nya ini 2.000-an, bla 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 bla, RR gini, ya jelas ketemunya nanti 40. Tapi judulnya kalian akan buang-buang duit. Itu satu. Jadi pastikan soal harga kalian jangan terkecoh dengan dripper. Yang kedua adalah komponennya. Kalau komponennya ini tidak oke, tidak kalian tuh pilih semuanya komponen yang bagus, ya buang-buang duit juga. Kenapa? Karena ya otomatis nanti ujung-ujungnya kobong. Yang ketiga adalah tegangan. Jadi tegangan 80 volt plus 80 volt min ini jangan ditelan mentah-mentah, nanti dari trapo itu langsung 80, ya nanti judulnya ini kena 2 lagu kebul-kebul juga. Jadi bagaimana rumusnya Bang? Jadi di sini adalah 80 volt plus dan min ini adalah tegangan PDC. Apa pula PDC itu Bang? Nah, PDC adalah ini salah satu contoh. Sini ada trapo, ada dioda, ada elko.
Nah, PDC nya ini tegangan setelah keluar dari elko. Rumusnya tegangan PAC dari trafo dikalikan 1,4. Kok bisa begitu Bang? Ini rumus dari mana? Ya usah kebanyakan tanya. Kalau kalian tidak percaya, pasang saja, anggap saja di sini trafonya PAC-nya 45. Nanti ketemu dioda dan elko, kalian ukur di sini pasti 63 volt DC. Nah, seperti itu. Ya, ketemunya mau kalian hitung menggunakan 1,4 ataupun kalian pasang langsung. Dan jangan jalan soal rumus itu, pusing kita. Nah, lanjut, sama seperti SOCL 80 volt ini. Ini tidak bisa kita telan mentah-mentah langsung kita gunakan PAC 80. Jadi rumusnya kalau 80 misalnya kita kalikan 1,4, maka ketemunya 112 volt DC. Ya, brodol ini. Jadi akan kita cari yang pas berapa sih untuk SCL 506. Nah, sekarang kita akan menggunakan tegangan misalnya PAC-nya 55 kali 1,4. Nah, itu ketemu 77 volt nanti di setelah elko. Dan ini sangat pas. Kenapa? Ya, masih ada spasinya 3 volt, itu saya sudah hampir limit. Jadi maksimal untuk SOCL 506 adalah 77 PDC atau dari AC-nya 55 volt. Jadi ampernya nanti mengikuti, terserah kalian mau menggunakan 5 ampere ya, ini bisa bunyi cuman kurang maksimal. Pakai 10 ampere ini bisa bunyi lebih bagus. 20 ampere bisa bunyi lebih nendang dan ini awet. Kenapa bisa awet? Jadi sebenarnya komponennya itu yang bikin masalah itu yaitu tadi yang ori apa tidaknya. Karena kalau transistornya ini ori, ini saja ini mampu di 200 watt. Nah, bayangkan ini 200 maksudnya 200 volt, jangan bukan 200 watt. 200 volt saja dia bisa masih menghandle ini. Jadi tegangannya di sini kan kalau 200 volt berarti kan ugal-ugalan di sini. Makanya masih banyak pakai power besar yang menggunakan transistor Toshiba ini, karena ya masih aman. Kalau dia yang original mau 200 volt dia masih oke. Yang tidak bagus kalau cuman tegangan di bawah 65 tapi kobul-kobul ya pertamanya dari RR-nya ini tidak bagus. Transistor kecil-kecilnya ini pokoknya banyak penyebabnya. Jadi jika kalian takut dengan voltase tadi, hitunglah seperti itu dan pastikan komponennya ini tidak abal-abal dan ikuti prosedur dari skema. Saya jamin ampli kalian akan normal dan awet. Jadi seperti itu pembahasan singkat ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Besok kita akan membahas lagi hal-hal yang bermanfaat tentang perakitan ampli. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.